Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia. Bagaimana untuk PI-nya kemarin kan sudah toh PI 1 Iya. kita sudah ketemu. Sudah, Bapak. Nah, kali ini saatnya untuk kita kembali bersama dengan rekan-rekan yaitu pada Loka 1. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Siap. Ya. Sudah munculkah? Sudah. Nah, Sudah, Pak. Sudah. kali ini Sudah, pertemuan Pak. kita yaitu pada Sudah. Loka 1 terkait pengembangan komunitas praktisi. Nah, dari saya sendiri, Febri Ahmad Dona. Nah, tujuan untuk pertemuan ini adalah peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar yang kemarin kita sudah diskusikan pada PI 1 yang kemarin saya datang ke sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih untuk waktunya kemarin. Sekarang kita diskusikan bersama satu kelompok ini nanti apa yang ada pada komunitas praktisi dan mungkin kendala-kendalanya apa seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kemarin Bapak Ibu sudah merangkum bersama dan membaca bersama, belajar bersama tentang komunitas praktisi. Ini akan saya share untuk Jamboardnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi bagaimana terkait komunitas praktisi dari Jamboard tersebut. Saya share untuk di Jamboardnya sebentar. Siap. Oke. Pak Fakih, bagaimana kabarnya Pak Fakih? Alhamdulillah Pak, luar biasa Pak Febri. Pak Febri gimana nih? Sehat ini? Alhamdulillah, luar biasa juga. Bu Tini, bagaimana kabarnya Bu Tini? Alhamdulillah Bapak sehat. Pak Febri juga sehat selalu. Oke, itu link Jamboardnya ada, sudah ada. Pak Bagus, bagaimana kabarnya? Komunitas Alhamdulillah Pak, selalu sehat berkat Pak Febri. Selalu mendampingi maksudnya. Oke, Pak Rahmat, bagaimana kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah pangestunipun Pak Febri. Siap. Oke, itu ada di link Jamboardnya. Silahkan untuk bisa diisi bagaimana itu terkait komunitas praktisi yang mungkin akan dibuat ataupun yang sudah dibuat dari Bapak Ibu semuanya. Ada 3 slide, kita isi slide pertama dulu. Mungkin bisa ditambahkan dengan nama nggih, supaya nanti bisa kita klarifikasi maksudnya apa sih dari sini. Ini ada kumpulan para penggiat suatu ilmu. Ini dari siapa? Saya. Dari Iya. Maksudnya bagaimana Pak? Iya, jadi memang ini kumpulan para ahli Pak. Jadi ahli misalkan botani, jadi praktisi botani, sejarah berarti praktisi sejarah seperti itu Pak. Siap. Ya. Oke, kawan. Yuk, yang lainnya bagaimana? Itu ada yang sekelompok. Sekelompok apakah ini? Sekelompok. Ada sekelompok apa ya ini? Jadi maksud sekelompok ini dari siapa itu tadi yang sekelompok? Mohon untuk tanggapannya atau klarifikasinya untuk sekelompok ini maksudnya apa? Terus ada lagi yang wadah untuk mengembangkan kompetensi dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Nah, ini Pak Radit, bagaimana Pak ini Pak? Kalau Pak tadi ilmu yang luas, nah ada ilmu botani dan lainnya, ini sudah mengerucut ke arah ekosistem pendidikan. Bagaimana Pak Radit maksudnya? Iya Pak Febri, terima kasih sebelumnya. Jadi komunitas praktis di sini saya dasari dari komunitas praktis karena pada dasarnya kita seorang pendidik, maka komunitas praktis yang saya ambil di sini adalah komunitas praktis pada bidang pendidikan. Jadi komunitas praktis pendidikan sendiri adalah merupakan kelompok yang mewadai berbagai pihak yang memang memiliki kepedulian terhadap pendidikan guna menggerakkan ekosistem pendidikan agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Pak Febri. Iya, terima kasih. Ini juga yang ada di
sticky note ini juga hampir sama, yaitu mengembangkan kompetensi pendidik. Oh, ternyata yang sekelompok tadi masih ada lanjutannya, sekelompok orang yang Iya Pak Feb, iya tadi ini ternyata saya masih posisi mute, terus oh malah. enter, tadi itu ke enter, itu sudah nulis sebenarnya. Oke. Jadi kita nggak menyebutkan wadah, tapi kita ke arah Gimana Pak? subjeknya, kalau ini tadi. Oke, siap. Oke, jadi ini komunitas praktisi menurut Bapak Ibu. Nah, terus untuk di slide berikutnya, pentingkah komunitas praktisi yang saya kerucutkan karena tadi ada yang bidang pendidikan, berarti ini pada sekolah. Pentingkah komunitas praktisi pada sekolah? Silahkan mulai diisi. Jadi kemarin setelah refresh untuk PI1 kita ketemu di Loka ini yang pertama biasanya ketemunya sendiri dengan fasilitator. Nah, sekarang ketemu dengan saya untuk yang pertama itu ada yang menyebutkan sangat penting sekali karena untuk ini loh hebatnya dari Bapak Ibu guru penggerak itu. Nah, jadi secara tidak langsung itu ketika ada pertanyaan pentingkah komunitas praktisi, nah padahal sebenarnya jawabannya bisa ya, tidak, seperti itu. Tapi ini langsung dikasih dengan alasan. Mungkin bisa saya klarifikasi ke Pak Fakih. Bagaimana Pak Fakih? Maksudnya Pak Fakih ini? Siap, terima kasih Pak. Di sini singkat saya teruskan sangat penting sekali karena untuk bergerak kita perlu kolaborasi, saling berbagi dan sehingga kita mampu menggerakkan orang lain, terutama pada endingnya nanti mampu menyelenggarakan pembelajaran atau pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Jadi untuk adanya komunitas praktisi yang ada di kelas pun atau komunitas kecil biasanya. Jadi kalau dulu kita nyebutnya KKG mini Pak ya, KKG mini. Yeah. Jadi itu sangat penting sekali karena apa? Untuk kita tuh saling berbagi, saling bertukar pikiran untuk mengatasi permasalahan yang ada karena setiap individu nanti pastilah menemukan permasalahan demi memerdekakan anak didiknya. Terima kasih Pak. Oke, siap, terima kasih. Nah, ini ada dari ibu kita, seorang pejuang wanita sendiri dari kelas kita. Saya beri kesempatan untuk Ibu Tini ya, yang sticky note sendiri. Siap, Ibu, monggo. Iya Bapak. Komunitas praktisi di lingkungan sekolah itu sangat penting Bapak karena untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi pemimpin pembelajaran itu sendiri di sini dalam artian guru sehingga dengan adanya wadah ini bisa berbagi praktik baik untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila Bapak. Oke, siap, terima kasih. Jadi dari sini itu semua mengharapkan ini sangat penting. Kalau sudah penting, tadi sudah tahu komunitas praktisi sudah penting, terus berikutnya next slide berikutnya. Siapakah yang berperan di komunitas praktisi itu yang seperti itu, terus sudah penting. Nah, terus siapa yang berperan di komunitas praktisi ini? Apakah mungkin penjaga kebun atau mungkin yang bagian bersih-bersih atau mungkin kita dari guru penggerak atau yang lainnya juga? Monggo bisa diisi. Silakan untuk mulai diisi. Siapa yang berperan di sini? Ini sudah mulai ada suara-suara mengetik kayak mesin tik. Seluruh warga sekolah dan warga sekolah komite siap. Oke. Semua unsur dan sivitas akademik, oke. Pendidik, tenaga pendidikan, dan warga sekolah. Terus kurang satu lagi dari siapa? Mungkin yang belum? Nah, ini kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Nah,
Oke, semuanya mengerucutnya itu adalah ke seluruh warga sekolah. Jadi ini yang berperan pada komunitas praktisi. Nah, di sini saya akan menguatkan dengan pengertian komunitas praktisi. Izin share screen untuk PowerPoint-nya. Oke, nah komunitas praktisi adalah wadah belajar antar kepala sekolah atau guru di setiap satuan pendidikan. Jadi penguatannya ini tadi sudah tahu penting, terus praktisi itu komunitas praktisi itu apa, yang sekarang mulai digagas itu harus ada komunitas praktisi di suatu sekolah. Jadi ini adalah pengertian dari komunitas praktisi. Dan yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana alur membuat komunitas praktisi. Nah, jadi yang pertama adalah merintis, terus berikutnya adalah tahap menumbuhkan. Jadi merintis ini yang nasibnya sama, seperti bisa kita dekati guru, oh ya ternyata ada kegelisahan dengan teknik pembelajaran. Nah, kita bisa melakukan dengan merintis dulu. Terus berikutnya sudah ada guru yang sama, walaupun cuma 2, nanti akan lanjut ke 3 dan seterusnya. Nah, baru menumbuhkan. Nah, setelah menumbuhkan, barulah ini yang agak sulit, yaitu tahap merawat berkelanjutan. Jadi kalau sudah terbentuk biasanya ya udah itu aja. Tapi setelah itu harus kita lanjutkan untuk komunitas-komunitas praktisi yang terutamanya ini masih berada di lingkungan sekolah. Jadi itu terkait komunitas praktisi dari Bapak Ibu. Terus berikutnya pelaksanaan komunitas praktisi yaitu bisa diadakan di setiap bulan ataupun harus terjadwal lah untuk komunitas praktisi ini. Tidak hanya membuat komunitas praktisi, tidak ada jadwalnya. Terus berikutnya untuk narasumber dari komunitas praktisi itu siapa? Bisa kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru dari lingkungan sekolah itu pun juga bisa. Jadi ini adalah sedikit penguatan dari saya terkait apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi sudah bagus, bagaimana komunitas praktisi, terus berikutnya itu pentingnya komunitas praktisi, serta peran dari komunitas praktisi. Nah, untuk kali ini saya ingin mendengarkan yaitu refleksi dari Bapak Ibu terkait komunitas praktisi. Monggo yuk bisa mungkin ada satu yang menyampaikan lewat langsung dan ada beberapa silakan untuk lewat chatnya. Silakan Pak Fakih, yang lainnya bisa lewat chatnya. Silakan Pak Fakih. Pak Fakih. Iya Bapak, maaf belum unmute. Siap. Saya sangat terima kasih sekali Bapak mendapat pembelajaran tentang komunitas praktisi ini, dan kedepannya insya Allah saya akan memutasikan komunitas praktisi yang ada terutama di sekolah saya sebagaimana prinsip-prinsip yang sudah disampaikan tadi. Terus terutama gini, jadi siapapun di dalam komunitas itu harus saling berbagi. Itu adalah salah satu prinsip terutama sebagai guru penggerak. Terima kasih Pak Dan. Siap, terima kasih Pak Fakih. Kita beri pause untuk Pak Fakih. Mohon maaf untuk yang lainnya, mungkin bisa untuk di kolom chat karena kita juga terbatas oleh waktu. Nanti bisa saling membaca dan saling menguatkan. Intinya jangan sampai hanya membuat komunitas praktisi, tapi jalankan dan lakukan, kembangkan komunitas praktisi yang ada di sekolah kita. Terima kasih untuk Bu Tini untuk refleksinya hari ini. Saya harap Bapak Ibu bisa senang untuk bertemu dengan saya pada kesempatan kali ini. Nanti next kita akan ketemu lagi di kesempatan di Loka Karya yang kedua. Ingat tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk menyelesaikan latihan-latihan ataupun yang ada di LMS-nya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.